Jadi judul album ini The Beatles, tapi orang lebih senang nyebutnya White Album karena covernya itu putih total. Tuh, putih. Cuma kayak gini doang. Nggak ada apa-apa. Om Aji ngepot. Om Ajing Podcast. Halo, selamat berjumpa kembali di Om Aji Ngepot edisi hari ini. Saya Aji Aditya. Dan kali ini kita akan membahas album yang sudah cukup lama malang melintang dan sudah dibikin 3 kali versi reissue-nya. Saya akan membicarakan salah satu album dari band rock and roll terbaik sepanjang masa, The Beatles. Dan inilah album mereka yang paling kontroversial, paling beda sendiri, dan double album pertama mereka. Ladies and gentlemen, minggu ini kita akan membahas The Beatles atau White Album di Om Aji Ngepot. Oke, ini adalah 2 White Album atau album The Beatles. Orang lebih kenal White Album karena sampulnya berwarna putih polos. Dan yang sebelah kiri adalah versi original yang dirilis pada tahun 60 berapa ya? 64, 65. Ya, pokoknya tahun 60-an. Dan yang ini adalah versi Eser Demos, versi paling mutakhir dari White Album yang memuat versi demo dari lagu-lagu di White Album. Nah, kenapa ini menarik? Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan membandingkan 2 cover ini. Jadi ini versi Eser Demos yang dirilis tahun 2018 dan ini versi original. Nah, di versi original konsep dari album White Album The Beatles judulnya ya. Jadi judul album ini The Beatles, tapi orang lebih senang nyebutnya White Album karena covernya itu putih total. Tuh, putih. Cuma kayak gini doang. Nggak ada apa-apa. Sementara di versi terbaru, itu di belakangnya nggak putih polos lagi. Tapi ada judul-judul lagu. Nah, ini. Beda di situ. Jadi originalnya di tahun 60-an, album ini hanya memuat cover putih polos doang. Sementara di dalamnya ada foto-foto personil The Beatles, plus judul lagu ada di sini. Lalu kita buka ya, dalamnya ada apa aja ya. Sebelah kiri ada CD-nya, dan ada foto berwarna. Masing-masing personil The Beatles satu-satu. Harrison, Paul, Ringo, John. Kalau ini CD-nya. Ini CD-nya. Lalu di sebelah sini kita lihat ada apa? Oh, ada Slave. Slave dari album The Beatles. Jadi di versi original, selain dapat PH, piringan hitam, pembeli juga mendapatkan foto berwarna The Beatles dan Slave album yang ternyata ukurannya adalah ukuran poster. Gokil. Ukuran poster. Dan di belakangnya ada lirik-lirik lagu. Mulai dari Obladi Oblada, Back to USSR, dan Honey Pie hingga Honey Pie. Gokil. Jadi ini cover originalnya ya. Cover original White Album The Beatles original. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melihat yang cover White Album versi rilisan tahun 2018. Benar? Ada tambahan Eser Demos di belakangnya. Sama, begitu dibuka dengan versi original juga sama. Foto-foto personil dan judul lagu di sebelah kiri. Begitu dibuka lagi,
Nice. Coba saya buka. Di sini ada banyak kertas. Ada 2 buklet. Tapi nggak ada foto. Foto-foto ini nggak ada di sini. Foto-foto ini adanya di cover. Di cover. Di sini doang. Sementara di versi baru mereka punya buklet originalnya tetap ada, poster yang dalam bentuk poster. Cuma beda bahan aja kayaknya. Tetap ada sebelah belakangnya lirik. Dan buklet spesial edisi Acer Demos. Di bagian belakang ada iklan. Iklan yang dirilis pada saat album The White Album rilis. It's here, brand new from the Beatles. Tulisannya ya itu. Anda cukup menyebut album ini The Beatles saja, sederhana sekali. Ada 30 lagu baru. Lalu ada foto-foto The Beatles versi gede, which is ini. Berwarna katanya. Dan ada juga dapat poster dan lirik lagu The Beatles. Dan semuanya dibungkus dengan sampul warna putih. Keren ya. Jadi di versi Acer Demos ada iklan ketika album ini dirilis. Yang saya yakin ini selebaran di koran atau selebaran yang ditempel di sepanjang jalan di London pada saat itu. Oke, kita buka ya. Bukletnya isi apa aja? Halaman pertama ada tulisan dari Paul McCartney, We the Beatles. Lalu ada tulisan dari Giles Martin. Giles Martin ini adalah sosok yang memixing dan memastering album The Beatles versi Acer Demos. Jadi album ini dimixing ulang, diremastering ulang oleh Giles Martin. Giles Martin adalah anaknya George Martin. Ada foto-foto ketika proses White Album dibuat. Dan lalu juga ada tulisan dari Kevin Howlett, seorang jurnalis musik, judulnya On the Road to the White Album. Ini adalah tulisan yang bisa menjadi data tambahan buat penggemar The Beatles untuk mengetahui bagaimana kronologi ketika album itu dibuat. Kronologi, apa yang terjadi, bagaimana kondisi psikologis para pemain, kondisi psikologis para personil band, kayak gimana. Benarkah mereka dalam kondisi marah yang besar sehingga album ini dibuat cuma satu-satu. Jadi John bikin sendiri, Ringo bikin sendiri, semuanya bikin sendiri, terus personil yang lain menambahkannya beberapa waktu kemudian. Jadi mereka tidak benar-benar berkumpul di studio ketika album ini dibuat. Konon katanya begitu. Cukup panjang tulisannya. Ada masing-masing foto personil yang tentu aja ini eksklusif ya. Menurut saya ini eksklusif banget. Dan terakhir tulisan dari Kevin Howlett juga tentang Acer Demos. Acer Demos ini adalah demo yang dibuat oleh para personil ketika mereka akan mengajukan album ini ke label untuk direkam. Ini kalau saya tidak salah duga ini adalah foto-foto ketika album itu sedang versi demo, Acer Demosnya lagi dibuat. Kayaknya. Dan ditutup dengan track album dan kredit para pembuat albumnya. Oke. Jadi secara umum White Album versi Acer Demos ini punya 3 CD, sementara aslinya hanya 2 CD. Dengan tambahan sekitar berapa lagu nih? Cukup banyak lagu yang ditambah untuk Acer Demos. Jangan-jangan 30 juga ya. 30 lagu juga yang merupakan versi demo dari album The Beatles. Sekali lagi album ini istimewa sekali teman-teman.
Sampulnya cuma warna putih doang, saya ambil yang versi original ya. Sampulnya cuma warna putih doang. Dan apabila teman-teman perhatikan, ada tulisan timbul. Bertulis The Beatles di sampul album. Nah, jadi cuma kayak gini doang. Dengan tulisan timbul seperti huruf braille. Di depan bertuliskan The Beatles. Makanya album ini cuma disebut The Beatles Tok. The Beatles aja. Oke, itu tadi The Beatles White Album. Kita bongkar CD-nya, versi original dan versi Acer Demos. Kalau Anda suka, beritahu teman, like. Kalau tidak suka, jangan di-dislike, kasih tahu saya langsung. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Bye.